Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yang dimana yang pertama itu Reki Pramana Putra, yang kedua Muhammad Fikri Amir, dan yang ketiga Ali Mahban Tauhid. Di sini kami akan judul tema yang kami presentasikan itu sistem programming. Baik, yang akan membaca atau mempresentasikan hal yang pertama yaitu saudara kita Muhammad Fikri Amir. Kepada saudara dipersilahkan. Eh, Pertama itu ada apa itu sistem programming. Eh, Biasa juga disebut sebagai sistem pemrograman, merupakan kumpulan alat dan perangkat lunak yang digunakan untuk menulis, menguji, dan memelihara kode sumber dari program komputer. Sistem ini mencakup berbagai komponen seperti editor code, debugger, compiler atau interpreter, serta sistem manajemen versi. Editor kode membantu dalam penulisan dan pengeditan skrip atau kode program, sementara debugger digunakan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam kode. Compiler atau interpreter bertugas menerjemahkan kode sumber menjadi bahasa mesin yang dapat dieksekusi oleh komputer. Dengan menggunakan sistem pemrograman, pengembang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pembuatan perangkat lunak. Baik, slide selanjutnya. Tidak ada? Dalam pengembangan perangkat lunak, fungsi dan kegunaan memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga memenuhi kebutuhan pengguna. Fungsi merujuk pada kemampuan atau tugas spesifik yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak, seperti menyimpan data, mengirim email, atau memproses pembayaran. Fungsi-fungsi ini harus diidentifikasi dan dirancang dengan cermat selama fase pengembangan untuk memastikan bahwa solusi yang dikembangkan sesuai dengan tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. Di sisi lain, kegunaan berfokus pada seberapa mudah dan intuitif perangkat lunak tersebut dapat digunakan oleh pengguna akhir. Ini mencakup aspek-aspek seperti antarmuka pengguna, navigasi, dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Dengan memastikan kegunaan yang baik, pengembang dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan meminimalkan risiko kesalahan penggunaan. Kombinasi dari fungsi yang tepat dan kegunaan yang optimal adalah kunci untuk menciptakan perangkat lunak yang sukses dan bermanfaat. Baik, slide selanjutnya. Definisi dan sejarah bahasa Geo. Geo juga dikenal sebagai Golang, adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google pada tahun 2007 dan diumumkan kepada publik pada tahun 2009. Bahasa ini dirancang untuk efisiensi dan kemudahan penggunaan dalam pengembangan perangkat lunak yang besar. Go mengutamakan kemampuan untuk menangani berbagai tugas pemrograman sistem dengan performa tinggi sembari memberikan sintaksis yang bersih dan sederhana. Fitur utama Go mencakup pengelolaan memori otomatis, dukungan untuk query, dan kemampuan kompilasi cepat. Baik, tapi mati slide ya. Bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya di sintaks sederhana bahasa Go. Package main, lanjut di bawah ada import fmt, lanjut ke bawah fun main, buka kurung tutup kurung, dan lanjut di bawahnya fmt print line dan diisi hello world. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh saudara kita, dipersilahkan. Baik, selanjutnya definisi dan sejarah bahasa C++. C++ adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Bjarne Stroustrup di Bell Labs pada awal 1980-an. Tujuan utama dari pengembangan C++ adalah untuk memperluas kemampuan bahasa C dengan menambahkan fitur berorientasi objek. Bahasa ini sering dianggap sebagai C dengan kelas-kelas karena memperkenalkan konsep-konsep seperti kelas, objek, dan pewarisan yang memungkinkan pemrograman untuk membuat kode yang lebih modular dan dapat digunakan kembali. C++ juga mendukung pemrograman prosedural
natural dan generik, menjadikannya bahasa yang sangat fleksibel dan kuat. Sintaks sederhana C++. Pertama ada header yaitu include, lalu ada integer main, di dalamnya ada objek yang isinya std, lalu cout yang berarti itu output, untuk menampilkan output, di dalamnya ada hello world, dan std lagi, lalu endl untuk mengakhiri baris pada program tersebut, selanjutnya return. Definisi dan sejarah bahasa C. Bahasa C adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan pada awal tahun 1970-an oleh Dennis Ritchie di Bell Labs. Bahasa ini dirancang sebagai perluasan dari bahasa C yang digunakan pada sistem operasi Unix. Tujuan utama pengembangan bahasa C adalah menyediakan kemampuan pemrograman singkat padat dengan efisiensi yang tinggi, namun tetap dapat digunakan untuk mengembangkan program sistem yang kompleks. Sintaks sederhana bahasa C sama seperti bahasa C++, mempunyai header yaitu input, lalu mempunyai juga integer main, di dalamnya ada objek yang bertuliskan printf, sama seperti cout tadi untuk menampilkan output, lalu return kembali. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri, definisi dan sejarah bahasa Rust. Bahasa Rust adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Graydon Hoare dan pertama kali dirilis oleh Mozilla Research pada tahun 2010. Rust dirancang untuk menawarkan keamanan memori dan kinerja yang tinggi, menjadikannya pilihan populer untuk pengembangan sistem dan aplikasi yang membutuhkan efisiensi serta kehandalan. Salah satu fitur utama Rust adalah sistem kepemilikan atau ownership yang mengelola memori tanpa memerlukan garbage collection, sehingga mencegah jenis bug umum seperti null pointer, dereferencing, dan data erase. Jadi sintaks sederhananya untuk bahasa Rust itu dimana ada fn main, yang dimana di dalam dari objeknya itu ada print seperti C, dan menampilkan hello world dan ditutup oleh kurung kurawal. Selanjutnya dalam tabel keunggulan dan kelemahan dari bahasa tadi yang telah dijelaskan, keunggulan dari Go itu sederhana dan mudah dipelajari, sedangkan kelemahannya itu kurang fleksibel dibandingkan C++ atau Rust. Sedangkan di bahasa C++ itu sangat fleksibel dan kuat, mendukung OP dan generik kinerja yang tinggi. Sedangkan di kelemahannya itu kompleks dan sulit dipelajari, rentan terhadap kesalahan manajemen memori. Di bahasa C itu sangat cepat dan efisien, kelemahannya itu tidak mendukung OOP atau rentan terhadap kesalahan. Bahasa Rust, keamanan memori yang kuat tanpa garbage collector, kinerja tinggi sebanding dengan C atau C++. Sedangkan kelemahannya itu kurva belajar yang curam, waktu kompilasi bisa lebih lama. Selanjutnya tabel perbandingannya dalam aspek itu tahun rilis, Go itu 2009, C++ 1985, C itu 1972, dan Rust itu 2010. Pengembang untuk Google, C++ itu Banyer Startup, C itu Dennis Ritchie, dan Rust itu Mozilla Foundation. Dan selebihnya kita bisa lihat. Selanjutnya untuk contoh aplikasi atau web yang dihasilkan itu dari bahasa pemrograman Go itu contohnya itu Docker, Kubernetes, dan Hugo. Untuk C++ Adobe Photoshop, Microsoft Office, dan Chrome. Untuk C Linux kernel, Git, MySQL, dan untuk C itu Firefox, Quantum, Dropbox, bagian backend atau Tokay. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan untuk kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.